Gua gak masuk. ke raja-raja. Habis itu ke Buset. Eskiel. Buset. Habis itu dia lari ke kisah para rasul. Jadi kan ini saya bilang ini metode unta lompat-lompat, saya bilang metode ini. Delan. Ini gua nggak masuk ke topik, coba gua kasih tahu kalau misalnya udah emosi misalnya atau udah marah, dilambatin ngomongnya. Kalau kecepatan kata-katanya kepotong-kepotong, orang nggak ngerti. Bukan Mas Kore, saya tidak marah, cuma saya kan menjelaskan tuh, hanya Nah ini kan kalau lu sabar kan jadinya pelan kan ada ininya, jadi kata-katanya tuh apa apa sih namanya akulturasi apa sih namanya? Bang Kores izin Bang Kores ini Ya, Pak benar, Pendeta jawaban. Muda Leonard baru datang kemarin, dia nggak jadi datang karena ada pelayanan. Oh iya mantap. Ya itu lanjut sama Bal, gue cuma ngasih tahu itu doang. Lanjut. Mas Kores, itu Enggak, kan Bang itu Bal lagi. udah mau maghrib. Artikulasi, iya bener itu dia. Sekarang giliran Bang Jibril dulu ya, sebelum ke Bang Kores ya. Bang Jibril dulu. Enggak. Gue mau maghrib, lanjut aja. Gue cuma ngomongin Delon, kasihan dia ngomong ini belibet. Bukan emosi Mas Kores, ini kita ngomong nih karena memang apa ya, karakter kita suara begini, bukan kita emosi ya. Sabar ya, di sini lagi azan ya. Coba yang lain dulu ya. Lagi azan. Ya mungkin Bang Jibril mau menambahkan, silakan dulu Bang Jibril sebelum maghrib. Iya, jadi sebenarnya kita mau bangun narasi kalau agama mana yang pagan, betul nggak, Bang Delon? Ya di sana lagi azan Bang Delonnya, Bang Oh, Jibril. oke. Dilanjut aja. Ya udah, ini dibantah aja deh kalau ada memang bantahan ya. Yang erat banget dengan kepaganan ya. Ini kalau kita lihat nama kitab suci kitab suci Bang Delon. Ini saya buka dari World History of Encyclopedia. Ini kalau saya scroll ke bawah, featured partner dari UNESCO Archive, United Nations Educational ya. Jadi ini dari PBB datanya. Di sini dibilang Biblos ini saya translate. Orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Biblos, buku, dan dari kata mereka untuk buku-buku yang diberi nama Alkitab kita. Jadi kitab suci kalian bernama Biblos, dalam bahasa Inggris Bible, itu berasal dari kota pagan, kota dewa-dewa, ini masuknya di sini. In an Egyptian mythology, Byblos ini kotanya dewa Isis, dewa Osiris, dewa Baal, habis itu dewa Horus. Jadi nama kitab sucinya aja berasal dari kota para dewa, ya. Di sini ada, tadi kita baca dewa Horus di Byblos ini. Kita buka nih. Masih di World History of Encyclopedia, ini dari PBB ya. Kalau mau bantah silakan ngobrol sama orang UN. Nah di sini dibilang kalau dewa Horus ini Horus, ini Isis, ya. Mereka Tuhannya memang bertiga seperti ini. Ini kalau saya buka, saya translate, keluarga ilahi dari Mesir kuno. Memang Tuhannya bertiga seperti ini. Ini sang sumber. Mirip boy band ya. Ya, seperti boy band, nggak pernah solo kalir. Habis itu di sini ada, ini ditemukan 3000 tahun sebelum Masehi. Ini kalau saya gedein gambarnya, bisa dilihat ya, figurinnya. Nah menariknya, saya lihat ada beda ya, beda. Ini sampai kepalanya beda. Dan di sini saya ambil dari Aletheia, ini dari situs kekristenan. Rupanya sampai ininya pun dibaptis patungnya. Ini dewa Horus. Ya, habis itu dari konsep ketuhanan dan kitabnya.
Habis itu kalau ngerasa cocokologi, oke. Kita baca Kisah Para Rasul 17:28. Sebab di dalam kita, hidup kita bergerak, kita ada seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga atau Theos juga. Ya, ini keturunan Theos berarti ya. Penasaran dong? Seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Pujangga-pujangganya ini siapa nih? Ya, begitu kita baca bahasa Inggrisnya, for in him we live and move and have our beings, as a certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Ya, for we are also his offsprings. Seperti pujangga-pujanggamu katakan, kami adalah anak keturunannya juga. Begitu kita cari tahu ini dari mana, pujangga-pujangga mana sih? Kita lihat nih, ada buku 3 abad sebelum Yesus. 3rd BC. Penulisnya Aratus, bukunya namanya Fenomena. Rupanya di sini dibilang seperti yang selalu Zeus perlukan, for we are also his offsprings. His offsprings. Rupanya ayat ini seperti yang telah juga dikatakan pujangga-pujanggamu, ini rupanya penyembah Zeus, sebab kita ini dari keturunan Theos juga, keturunan Zeus juga. Dan ini jelas mengutip, nggak percaya juga. Cocokologi. Kita buka dari Bible Hub. Sama, Kisah Para Rasul 17:28. Bible-nya Hub-nya aja setuju bahwa ini memang from Zeus begin. Ini dari Bible Hub. Penyembah Zeus dikutip. Habis itu Zeus ini lahir di goa. Iya kan? Ini Zeus nih lahir di goa. Kita cek. Ini datanya dari UNESCO World Heritage Conventions, PBB. Birthplace of Jesus, tempat lahir Yesus. Begitu kita scroll ke bawah. Nih. Saya translate. Kok nggak bisa ditranslate? Oh waduh, PBB-nya nggak bisa ditranslate coy. Nah, nggak bisa ditranslate. Bodoh ah. The original basilica, gereja basilika yang didirikan abad 4 tahun 339 oleh Saint Helena. Bagian yang survive di bawah tanah telah diatur sedemikian rupa dan dilindungi dan dikuasai dengan view goa. Jadi Yesus, ini kalau kita lihat fotonya, lahirnya di goa. Ini datanya dari UNESCO. Nomor 1, tempat lahirnya sama seperti Zeus. Ayatnya ngutip pagan. Tempat meninggalnya sekarang, Firm Fellowship of Israel. Ini dari keisraelan. Tempat meninggalnya sekarang kita cari tahu. Saya translate. Kemudian pada abad keempat, saya pikir Yesus ini abad 1 apa abad 4 nih, bingung nih. Tempat lahirnya ketemu abad 4, tempat meninggalnya ketemu abad 4. Ibu Konstantinus, Helena berarti sama ya, yang menemukan tempat lahirnya juga ya. Tadi di sini Saint Helena datang mencari tempat tersebut, alhasil ia memerintahkan untuk membangun gereja di sekitar lokasi tersebut. Meskipun ada banyak perselisihan tentang misi dan niatnya, sebuah gereja umum bergaya Bizantium abad keempat dibangun di sini dalam bentuk salib. Berarti tempat lahirnya, tempat meninggalnya Saint Helena yang notabene-nya penyembah Zeus yang menemukan.
Habis itu ini dari Catholic Education Resources. Ini dari Katolik Edukasi. Rupanya yang menemukan salib Yesus juga Saint Helena. Saint Helena sering digambarkan memegang salib karena menurut tradisi ia menemukan salib yang sebenarnya di Yerusalem. Sebelum menyelidiki masalah ini lebih jauh diperlukan beberapa informasi latar belakang. Karena itu lukisan-lukisan Saint Helena selalu memegang salib. Tuh ada yang di bawah bilang mana ada lahir di goa. Ini data PBB. Kocak data PBB ya. Siap. Habis itu kita ke bapak gereja namanya Justin Martyr. Di bukunya, ini bapak gereja abad 1 abad 2 ya. Di bukunya di chapter 21-nya kita baca nih. Chapter 21. Saya translate aja ya bahasa Indonesia semua ya. Jadi enak bacanya. Nggak terima ya, Tuhannya lahir di goa ya. Aduh, belajar lagi makanya. Nah, di sini. Dan ketika juga mengatakan bahwa Sang Sabda atau Sang Firman yang adalah kelahiran pertama Tuhan dihasilkan tanpa persetujuan seksual, bahwa Dia, Yesus Kristus, guru kita disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra Jupiter. Jadi bapak gereja aja bilang yang dia bawakan tidak berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai putra-putra Jupiter. Jadi bapak gereja abad 1, abad 2 aja bilang yang diajarkan itu tidak berbeda dengan putra-putra Jupiter. Zeus itu ini ya, panggilannya Jupiter. Ya, silahkan kalau ada data pembanding dari PBB, UN atau dari mana, silahkan. Ya, baik. Silakan Bang Delon atau Pak Pendeta Muda Leonard ya. Ini buat Bang Bandru. Tolong Bang Bandru profilnya diganti dulu pakai profil yang biasa ya, karena profil konten kreator udah tidak diizinkan untuk dipakai lagi oleh pihak API ya. Bang Bandru silakan diganti dulu profilnya. Baik, silakan Pak Pendeta Muda atau Pak Delon. Ahimoto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahimoto. Halo, Maaf ya Bang Bandru, saya turunin. Ya, ini data yang dibawa Bang Jibril ini tidak nyambung menurut saya, karena paganisme itu adalah kepercayaan yang menyembah alam dan banyak dewa. Sedangkan kekristenan tidak menyembah alam dan tidak menyembah banyak dewa. Ini bagi saya agak sedikit mabuk kayaknya. Mungkin mabuk dalam perjalanan mungkin ya. Karena paganisme sendiri itu artinya kepercayaan yang menyembah alam, juga banyak dewa-dewa. Sedangkan Yesus kan tidak digelar dewa. Oke, kalau mau dibilang dewa, tunjukkan dewa siapa atau dewa mana yang pernah membangkitkan orang mati dan yang pernah berbuat seperti Yesus. Tunjukkan, gitu loh. Dan tidak nyambung, sama sekali tidak nyambung. Hampir mau 5 menit penjelasan ini tidak ada yang nyambung. Baik, yang serupa dengan Yesus ya. Sabar. Oh oke, belum. Ini belum. Terus tentang tadi, ini Jupiter ini lahir di goa. Data di mana yang mengatakan Jupiter ini sama dengan Yesus? Apakah Jupiter itu lahir mati bangkit seperti Yesus tanpa orang tua, terus akan datang kembali ke dunia? Adakah seperti itu? Tidak ada. Jadi apa yang dibawa Bang Jibril ini menurut saya seperti orang mabuk yang datang mempresentasikan dia punya kepribadian gitu loh. Dan semua framing. Karena kalau mau bilang pagan, ya itu menyembah alam. Menyembah alam apa? Menyembah matahari, bulan, bintang, banyak dewa ini kan banyak. Itu paganisme. Sedangkan Kristenan tidak menyembah alam, tidak menyembah ini banyak dewa, tidak. Kita hanya menyembah bahwa Putra Roh Kudus saja itu. Makanya kenapa orang Katolik selalu berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kita tidak pernah tidak pernah yang seperti yang digambarkan sama Bang Jibril ini sangat-sangat mabuk, kayak mabuk tingkat tinggi gitu. Jadi saya tidak meyakini dan tidak ada korelasi antara Yesus dan Baal. Tadi pertanyaan saya dengan Bang Baal pertama kan tidak dijawab juga. Literasi yang diambil juga abad keberapa juga tidak ada. Sejarawan siapa yang berbicara itu tidak ada. Terus tiba-tiba bilang,
cocologi ambil dari ini apa, hakim-hakim lari ke raja-raja, raja-raja lari ke Yeskiel Mungkin langsung ke poinnya Ini aja tidak Bang pernah. Delon untuk membantah bahwa Tuhan Anda pagan atau bukan ya. Nah, Lari ke poin aja ya. Saya Lari ke jelaskan. poin aja. Kekristenan itu tidak pagan karena apa? Tidak menyembah dewa-dewa dan roh-roh. Sedangkan Ya, paganisme ya, sendiri, lampirkan kita dengan menyembah data, alam Bang. dan roh Bang. dan dewa. Kita tidak menyembah dewa, Pak. Gitu. Jadi saya to the point aja, kekristenan sesuai dengan yang Abang kabarkan tadi itu orang mabuk. Jadi kami tidak menyembah alam dan tidak menyembah dewa, gitu. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu Ya, baik. silakan Kita ke ajaran tengahi ya, masing-masing biar gitu. nggak ini soalnya ini hanya modal congor. Mungkin Pak Pendeta Leonard mau menjelaskan, silakan Semua Pak sudah di Pendeta. kepala, jadi nggak perlu Gantian Delon, Tante Semua- Delona, Oke. Tante Delona, gantian Tante gantian ya. Jangan bilang Silakan modal Pak congor. Pendeta, silakan. Oke, Bilang modal congor mungkin dong. Yang congor itu Baal itu yang korelasinya sambung menyambung tanpa jelas. Janganlah dibilang congor. Ini kan saya kan sumber Ya udah. Ini giliran Pak Pendeta muda, Pak Delon. Di mute dulu Pak Delon. Mohon maaf ya, di mute dulu. Silakan Pak Pendeta. oke, karena saya tidak ikuti sebenarnya tadi dari awal apa sebenarnya tujuan perdebatan agama Kristen dan Islam ini, yang siapa sebenarnya yang agama pagan gitu. Tapi menurut saya begini saja sih. Konteks keagamaan kita sekarang kalau dirunut berdasarkan sejarah dan konteks, ya kita kan tahu agama Kristen itu muncul di tengah-tengah kebudayaan Romawi dan Yunani dan berkembang di sana. Pengaruh ini memang tidak akan bisa kita hindari sampai kapanpun, karena memang agama kekristenan itu muncul dan berkembang mulainya dari sana. Bahkan ada juga ini menyangkut tentang sejarah dan konteks yang mau kita yang sedang diperdebatkan tadi, yaitu menghubungkan tentang gimana konsep keagamaan Kristen diadopsi dari paganisme, begitu kan? Begitu tadi ya, apa nih ya, penjelasan dari Bang Baal dan siapa itu tadi ya? Bang Jibril. Bang Jibril. Nah, oke, dari segi konteks sejarahnya memang agama Kristen sudah saya bilang tadi kan berkembang dalam konteks sejarah yang kompleks dan termasuk juga kayak termasuk berinteraksi dengan agama lain, atau ada beberapa kesamaan dengan beberapa agama lain. Tapi sebenarnya yang menurut saya bukan itu dari substansinya. Karena memang perdebatan kita selama ini antara Kristen dengan umat lain itu adalah di mana umat Kristen itu sering kali disebut agama yang mengadopsi unsur-unsur paganisme itu. Karena apa? Yang sering poin-poin yang sering ditonjolkan sebenarnya adalah tentang perayaan Natal, Paskah, penyalipan, tentang malaikat dan roh dan segala macam. Memang kalau ada bahasa tadi cocokologi, mungkin saja bisa terjadi cocokologi, atau kalau bisa dibuktikan secara fakta dan sejarah bisa saja ada data-data memang yang mendukung soal itu. Hanya saja begini. Kalau kekristenan yang sekarang diimani oleh orang Kristen lebih ke substansi menurut saya. Jadi ke makna kekristenan itu sebenarnya. Contoh begini, kenapa saya bilang begitu? Inti dari penyembahan itunya sekarang. Contoh, kalau hanya medianya saja, contoh media penyembahan bangsa pagan, menyembah batu, menyembah Pak Pendeta izin sebentar aja Pak Pendeta. Pak Pendeta kalau bisa bantah kalau Kristen itu bukan pagan, itu lebih baik Pak Pendeta. Ya, tinggal dibantah aja Pak Pendeta bahwa Kristen itu bukan ajaran pagan. Silakan. Iya, saya kan mau runut dulu tadi dari konteks sejarahnya ya, supaya karena aku nggak dengar tadi dari awal perdebatannya gimana, kenapa sampai ada kesimpulan bahwa Kristen itu adalah agama pagan, kan saya nggak dengar tadi. Nah, maksudku begini, kalau dilihat dari segi konteks dari sejarahnya, memang sudah saya bilang kekristenan itu berkembang di tengah-tengah orang yang
menganut paham paganisme kan itu. Jadi tidak mungkin orang Kristen bilang, bahkan saya pun tidak menyangkal bahwa ada kesamaan dalam tata upacara di kekristenan dan agama paganisme. Ada memang kesamaan, tapi menurutku substansinya daripada ajaran agama itu. Kalau Bang Delon tadi sudah bilang, kalau penyembahan pagan itu hanya sudah jelas bahwa itu penyembahan kepada alam dan sebagaimana lainnya, dan menyembah objek-objek yang lainnya gitulah, yang berkaitan dengan bulan, bintang, pohon, alam segala macam. Yang menurut saya seharusnya kita berbicara kepada konteks yang sekarang, yang sebenarnya kekristenan sekarang kalau dibilang agama Kristen adalah agama pagan. Dari segi apa disebut pagan? Apakah hanya karena di Kristen juga ada unsur-unsur paganisme, seperti contoh tadi yang saya bilang, mencocokologikan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember, atau Dewa Matahari lahir juga di 25 Desember begitu. Kan itu menurut saya, maksudku ya, kalau mungkin unsur-unsur itu ada kesamaan, tetapi kan yang substansionalnya adalah penyembahan itu sekarang berorientasi kemana atau berkiblat kemana. Oke, mungkin gini, poinnya gini ya, Pak Pendeta, mungkin kata Pak Iya, Pendeta biar saya tadi. tanggepin aja, Ken. Iya, langsung Ken. tanggapi. Iya, berarti ada dua orang yang saya mesti responnya. Satu, untuk Delon di mana Yesus itu kepaganan Yesus dan seterusnya ya. Baru saya ke Pak Pendeta ya. Sebentar ya Pak Pendeta ya. Oke, silakan. Di sini ada Dewa Atis. Dewa Atis ini saya translate, dia anggap sebagai anak tunggal, logos, firman dan penyelamat yang dibunuh demi keselamatan umat manusia. Ini Dewa Atis ya, kita jangan ketuker-tuker ya. Habis itu ini Atis berperan sebagai putra ilahi dan bapa. Ini Atis ya, kita jangan ketukar-tukar. Habis itu yang tadi 3 hari bangkit, dan setelah 3 hari Atis dibangkitkan pada tanggal 25 Maret sesuai tradisi sebagai dewa yang maha tinggi. Jadi kalau meninggal bangkit-bangkit, nah ini Atis. Habis itu kita ke Mitra. Ini Mitra ya. Ini ada detailsnya, mana detailsnya? Nah ini detailsnya. Nah, ini tempat lahirnya. Bayi itu dibungkus dengan, ini Mitra ya. Bayi itu dibungkus dengan lampin, ditempatkan di palungan dan dihadiri oleh para gembala. Ini kalau saya lihat Lukas 27, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Di Mitra ya. Saya baca Mitra nih. Habis itu, nah ini translate. Mitra dipandang sebagai gembala yang baik, jalan kebenaran terang, penebus, juru selamat, Masias. Ini Mitra ya, kita jangan ketukar-tukar. Nah, nih Mitra emphasize baptism, baptis tuh. Habis itu kita ke Dewa Dionysius. Ini masih ada noise. Ini siapa sih? Pak Pendeta, maaf saya mute dulu. Iya, saya mute dulu ya. Habis itu ini kita Dionysius, Dewa Wine. Dia adalah putra Bapak Surgawi. Habis itu, nah, Dionysius adalah seorang guru keliling yang melakukan keajaiban. Nah, ini yang paling keren nih, Dionysius. Ya, kita lagi ngomongin Dionysius ya. Dionysius dianggap sebagai putra tunggal, raja segala raja, dewa para dewa, pembawa dosa, penebus yang diurapi, alfa dan omega. Dionysius. Habis itu ini dia diidentikan dengan domba atau anak domba. Ya, ini Dionysius. Kenapa cocok? Karena dia orang Romawi dan bahasanya pakai alfa dan omega. Itu untuk Delon. Dan untuk ini Pak Pendeta, saya suka nih Pak Pendeta. Kita langsung ke substansi dan ajaran dan penyembahan ya. Pak Pendeta asik nih. Jadi kalau Pak Pendeta pasti lebih lebih literatur. Jadi kita pakai literatur yang lebih teratur. Pak Pendeta tahu kan kalau pendiri Tritunggal atau Trinity itu namanya Tertullian
dan Theophilus. Bapak kalau tahu, Tertullian ini lahir di Kartago. Ini saya ambil dari Learned Religions. Lahir di Kartago, nama asli dia Cointus Septius Florens Tertullianus. Ini tentang Kristiani dia. Dia lahir di 145 ke 160 dan dia masuk Kristen di tahun 200. Di tahun 200 berarti 50 tahun pertama dia ini agamanya pagan. Dan dia adalah Bapak Tritunggal. Agama Bapak bisa baca. Agama yang dia anut sebelum masuk Kristen di umurnya yang 50 itu namanya Capitolin Triad. Ingat ya, Capitolin Triad 3. Nah, kalau kita buka dari Atlas Obscura, agama namanya Capitolin Triad. Ini dari abad 1 abad 2 di Romawi. Kita bisa lihat, ini tadi nih, King of Gods, raja dari segala raja. Namanya Jupiter. Itu yang tadi saya bahas. Justin Martyr juga setuju kalau ajaran yang dia bawa tidak berbeda dari putra-putra Jupiter. Nah, ini putra-putra Jupiternya. Nah, jadi rajanya ini bertiga. Jupiter, Juno, dan Minerva. Minerva, the goddess of wisdom. Saya translate ya. Minerva, dewi kebijaksanaan. Nah, Pak Pendeta, kalau saya langsung ke Theophilus punya. Dia yang mengusung Tritunggal. Dia bilang ketuhanan Tritunggal itu dari consisting of God, His Word, and His wisdom. Minerva, the goddess of wisdom. Tuhannya sama-sama 3 nih Pak. Jadi keluar dari Capitolin Triad, Tertullian malah masukin jadi di Kristen malah jadi Bapak Gereja, jadi pengusung Tritunggal. Jadi kalau mau ke substansi Pak, di situ substansinya Pak. Kalau di Islam, Nabi Muhammad justru datang untuk menghancurkan pagan-pagan. Tapi kenapa gereja abad 1, abad 2, abad 3 malah mengadopsi ketuhanannya pagan-pagan ini Bapak Pendeta? Silakan. Ya, silakan dibuka mute-nya Pak Pendeta Leonard. Udah saya undang. Pak Pendeta. Oh, mungkin Pak Pendeta lagi butuh asupan gizi untuk membantah data dari Bang Jibril. Masya Allah ya. Mohon maaf, di sini juga lagi azan. Mohon maaf ya. Ya, Pak Pendeta boleh sholat 3 waktu dulu, boleh 3 rakaat boleh. Enggak. Ya, lanjut. Oke, bentar. Ya, mungkin lagi cari data ya Pak Pendetanya. Ya, buat teman-teman yang di Panglima Polgetisa, Masya Allah, syukron. Waalaikumsalam, Ida Parida, Masya Allah. Bang Ya, Jibril, Delon. ya ini tidak menjawab lagi karena sudah lari ke Tidak menjawab, itu data udah tumpah-tumpah, tidak menjawab. Dasar Tante Delona. Sebentar Bang, sebentar. Karena saya tadi awal berdebat tentang Baal, sekarang sudah lari ke mulai Minerva ke Dionysius ke apa ke nanti ujung-ujungnya dinosaurus. Saya udah curiga ini. Mulai dari dewi-dewi ini, dewa anggur lah, dewa apa tidak jelas. Saya tidak masuk akal data ini karena lari dari ini Baal, lari ke Mitra. Mitra lari ke Dionysius. Dionysius terakhirnya Minerva. Takutnya ujungnya nanti dinosaurus gitu loh. Ini saya jujur ya, saya tidak masuk akal gitu. Jadi tidak sesuai dengan substansi gitu loh. Iya udah, kalau abang kalau IQ abang terlalu rendah untuk menangkapnya, nggak apa-apa bang, turun Justru aja. menghafal tuh bang, IQ paling rendah tuh menghafal. Saya tidak menghafal bang, saya tidak pernah menghafal. Enggak, ini kan abang nggak menangkap nih apa yang saya kasih tahu. Ini data dari PBB, UN, World History of Encyclopedia. Kalau memang terlalu berat untuk abang, artikel. Iya kalau terlalu berat untuk abang, ya nggak apa-apa juga, nggak ada masalah enak, bang, juga. Di sini enak, jadi kita bisa meluruskan. Enggak, iya abang dari tadi nih 45 menit terakhir. Iya, ini 45 menit terakhir abang satu data abang nggak ada kutip, nggak ada ini, nggak ada itu. Saya udah kasih data. Jadi nggak ada literatur sama sekali, nggak ada dasar sama sekali. Sedangkan Kristen itu tidak menyembah Aduh, dewa, tuh kan. tidak menyembah alam.
Itu Comel Pak. banget, sumpah. Iya. Maaf, Bang Ken Santang, saya nggak. Iya. Turun IQ saya 3 setiap 15 menit ngobrol sama orang kayak gitu, maaf. Lebih enak saya ngobrol sama Pak Pendeta. Ya, setuju itu. Tante Delona itu cuma modal congor ya, nggak ada data, nggak ada apa. Pak Pendeta, silakan Pak Pendeta dibuka lagi mute-nya. Kedengaran nggak ke situ aja nih, mengganggu nggak? Ya udah kita tunggu aja Pak Pendeta, nggak apa-apa, santai. Enggak, maksudku kalau tidak mengganggu sih nggak masalah. Saya Nggak mengganggu sih, nggak apa-apa. Oh, oke. Supaya sekalian juga kalian mendengarkan azan di sini. Soalnya gereja kita di depannya pas pula musola sih, tapi pas pula toanya lebih besar dari masjid raya. Masjid raya di Ya, dekat nggak kita. apa-apa, nggak kedengeran Pak Pendeta. Silakan Pak Pendeta bernarasi langsung. Oke. Jadi gini, kalau dibilang Bang Jibril tadi, kenapa kekristenan tidak menyingkirkan paham paganisme, malah terkesan mengadopsi ya? Ya memang sudah saya bilang di awal tadi, kekristenan tidak sepenuhnya menyingkirkan paham-paham paganisme dalam bentuk praktek keagamaan, karena alasan historisnya begini. Seperti yang saya bilang di awal, bahwa dari konteks budaya, agama Kristen itu muncul di tengah-tengah budaya Romawi dan Yunani yang dipengaruhi oleh paganisme, kan itu. Baru interaksi budaya antara pengikut-pengikut Yesus dengan pengikut. Bentar, Bang Jibril dan moderator, saya izin sholat maghrib dulu ya. Lanjut. Siap. Oke, jadi penyebaran kekristenan atau Injil yang dilakukan oleh rasul-rasul atau murid-murid Yesus harus melibatkan interaksi dari berbagai budaya, termasuk juga budaya di kalangan paganisme. Ini bertujuan untuk apa? Ya, alasan praktisnya menurutku sih memudahkan penyebaran Kristen dan juga mengakomodasi tradisi lokal yang kayak tradisi lokal itu seperti kebudayaan di paganisme yang bisa mempermudah integrasi masyarakat Kristen atau pemahaman Kristen ke dalam masyarakat. Itu pernah dilakukan Rasul Paulus juga kalau nggak salah di Athena ya, yang waktu itu dia melihat begitu banyak orang mempersembahkan persembahan kepada patung-patung dan kepada dewa-dewa mereka. Nah, satu waktu Paulus melihat ada mereka mempersembahkan persembahan atau mengucapkan doa atau apa itu, menyembah kepada, ada di satu patung itu ditulis di situ, kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, Paulus bilang, saudara-saudara sekalian yang ada di Athena, nah ini saya mau ceritakan, kalian mempersembahkan begini-begini kepada dewa ini. Nah, saya mau mengenalkan Allah yang kalian kenal ini. Nah, maksudnya, jadi saya pikir kenapa Paulus gak bilang langsung, hei penduduk Athena, yang kalian melakukan ini adalah salah, paganisme ini sesat, di hadapan Allah akan mendatangkan murka sama kalian. Kenapa Paulus tidak bilang begitu? Lah, dia malah bilang, ayah, ini saya mau kenalkan Tuhan kalian yang kalian tidak kenal ini. Ini namanya Yesus, begini-begini. Nah, menurutku itu alasan praktisnya kenapa kekristenan tidak menyingkirkan praktek-praktek paganisme, jadi terkesan diadopsi, tapi bukan esensi dari dalam konteks penyembahannya. Jadi kayak budaya-budaya yang bisa diakomodir di dalam kekristenan, yaitu akan dimanfaatkan Kristen untuk penyebaran Injil, untuk mempermudah, atau alasan praktisnya begitu. Jadi contoh kayak sudah saya bilang tadi, hari hari Natal itu kan ada yang bilang itu tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran Dewa Matahari dan ini segala macam. Lah, kalau misalnya menurut riset dan penelitian bapak-bapak gereja pun bilang, ya, kelahiran Tuhan Yesus pun tanggal 25 Desember. Saya belum mengetahui secara terperinci bagaimana bapak gereja sampai memutuskan itu adalah tanggal yang akurat, tanggal 25 Desember. Tapi paling tidak itu kan sudah menjadi sesuatu yang
pasti di research atau diteliti dengan baik sampai diputuskan tanggal 25 Desember itu kita tidak apa-apa membuat itu menetapkan itu sebagai tanggal kelahiran Tuhan Yesus selagi itu tidak mengganggu substansi penyembahan kita kepada Allah. Nah, kalau kita ruduk lagi ke perjanjian lama sebelum kekristenan ada, itu kan sebenarnya hanya melanjutkan dari konsep-konsep perjanjian lama yang mengakui nilai-nilai moral atau nilai-nilai spiritual di dalam perjanjian lama yang juga ditemukan dalam paganisme. Contoh, penyembahan kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu kan memang kekristenan sudah didahului melewati hal-hal itu, yaitu bangsa Israel sebelum mereka menjadi atau rasul-rasul sebelum Yesus Kristus, kan nenek moyang mereka atau bangsa Israel itu hidup di zaman orang-orang yang sangat kental dengan paganisme. Jadi di satu sisi setelah kekristenan sudah masuk dalam pemahaman yang benar bahwa substansi keagamaan mereka itu kekristenan kita bilang sekarang adalah sudah mengacu kepada kekristenan yang menyembah kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudusnya itu. Jadi menurutku kekristenan itu sudah menguduskan unsur-unsur paganisme dengan memberikan makna yang baru. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah makna dari simbol-simbol paganisme itu yang bisa diadopsi atau bisa diterima, diakomodir di kekristenan, itu akan menjadi sesuatu makna yang baru yang akan menghidupkan atau meluruskan pemahaman paganisme dari simbol-simbol lama yang dimana Allah ini Tritunggal di paganisme itu adalah untuk penyembahan berhala. Itu diadopsi atau diakomodir kekristenan dengan iman bahwa ini pemahaman yang baru dari pemahaman pagan yang lama itu. Artinya meluruskan. Menurut saya adalah tidak masalah kalau, atau mungkin bahkan ada pendeta yang tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa mengakomodir paganisme selagi itu bisa diakomodir dengan keimanan Kristen, tidak menciderai substansi penyembahan kita kepada Tuhan, kepada Allah. Ya itu sih dari pendapat saya. Siap. Ini saya biar saya bernarasi ya untuk membantah. Jadi waktu Rasulullah ditunjuk di Mekah, di situ banyak kaum pagan yang menuhankan perantara-perantara, menggunakan berhala-berhala. Itu justru Rasulullah membersihkan dari semua itu, bukan mengadopsi, mengambil. Habis itu kitab sucinya malah mengutip kaum pagan. Justru Rasulullah datang menghancurkan. Jadi di Islam sama sekali nggak ada kepagan-paganan. Justru yang selalu dituduh kepada kami kalau kami tawaf di Ka'bah itu pagan dan seterusnya. Jadi kalau saya cari tahu nih Pak, kalau Pak Pendeta pasti tahu dong soal Second Temple yang dihancurkan tahun 76 Masehi. Ini Second Temple mereka mestinya orang Yahudi punya. Nah di sini begitu saya buka dari Sefaria, ini saya buka dari Misnah Sukah nomor 5. Di sini mereka membahas soal kalau mereka punya Bait El. Saya translate. Setiap hari mereka mengelilingi, ini original teksnya bahasa Hebrew ya. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Merujuk ke Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi Bani Israel atau agamanya Yehosua itu kalau mereka punya Bait El, mereka disuruh tawaf sebanyak 7 kali. Tebak siapa yang nggak punya tawaf? Agama yang nggak punya tawaf. Pagan, penyembah Mitra, penyembah Horus, penyembah dewi-dewi, dewa-dewa itu nggak punya tawaf dan nggak punya Bait El. Ya, jadi kalau ke sana
Dan minum-minum darah juga. Kalau ada yang tahu soal minum-minum darah, minum-minum darah Tuhan, itu memang ini gelasnya, ini gelas cawannya. Kita bisa lihat ya, ini dari yang minum-minum darah nih, dari komunion sampai gelasnya aja 11-12. Nah, ini drinking blood of Osiris, wine, the lunar Osiris Easter. Nah, jadi Pak Pendeta, kita langsung tektokan aja deh. Jadi saya punya bagan di sini, ada 1, 2, 3, 4 ada 4 agama, Pak Pendeta. Di sini ada Yahudi, ada Islam, ada Christianity, ada paganism. Sekarang kita tanya, Yahudi, mereka punya kiblat nggak? Mereka punya kiblat. Kalau saya Google di sini, Jews praying, Yahudi berdoa, mereka punya kiblat itu ke dinding ratapan, or Wailing Wall, atau di Eastern Wall, karena Bait El mereka hancur dan ada sisanya. Mereka punya kiblat Eastern Wall. Islam punya kiblat nggak? Ini Bang Vincent, noise. Bang Vincent. Yahudi punya kiblat Eastern Wall, Islam punya kiblat Ka'bah. Christianity, kiblatnya di mana, Pak? Pak Pendeta. Pak Pendeta. Ya. Iya, kiblat Di Roma ajaran ya? Bapak. Bukan. Iya. Kiblat ajaran Bapak kemana, Pak? Kalau arah berdoa atau arah sholat? Nggak ada, karena nggak sama. Kristen nggak ada kiblat. Nggak ada ya? Jadi nggak ada. Jadi kalau kita tanya pagan, mereka juga nggak punya. Kita tanya Yahudi lagi, Tuhannya kelihatan nggak? Yahudi menjawab, Tuhannya nggak bisa kelihatan. Islam ditanya, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Nggak bisa kelihatan. Kalau kita tanya Christianity, Tuhannya bisa kelihatan nggak? Ya, Tuhan Kristen bisa kelihatan karena dia nampak pada orang-orang yang benar. Mantap. Tuhan kan hanya nampak Terlihat pada ya? orang-orang yang benar. Ya, sama seperti pagan, Tuhannya terlihat juga. Yahudi, kitab sucinya berbahasa apa? Berbahasa nabinya. Islam, kitab sucinya berbahasa apa? Berbahasa nabinya. Christianity, kitab sucinya berbahasa apa? Original text. Perjanjian baru. Aramik. Perjanjian baru, Bang. Aramaik perjanjian lama. Oh, kurang tahu sekarang. Coba jelaskan bahasa apa. Greek, Yunani, Bang. Jadi Greek ya, penyembah Terus dewa apa Zeus yang salah juga di situ? Greek. Nggak ada salah. Di sini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Greek. Habis itu Yahudi, ada kitab sucinya, ada supportnya, namanya Talmud. Islam, kitab sucinya ada supportnya, namanya hadis. Christianity, kitab sucinya supportnya apa, Pak? Support apa sih? Nggak ngerti. Berarti Bapak nggak tahu. Pak Pendeta, supportnya nggak ada ya? Halo, Iya. udah tersambung? Udah tersambung. Halo. Iya. Terdengar, Pak? Terdengar. Saya ketinggalan tadi yang ditanya itu, katanya di Islam tidak apa ya, Muhammad malah menghancurkan paham-paham paganisme ya. Iya. Bukan menyerap. Iya, bukan mengakomodir ya. Tapi maksudku begini. Kan dari segitu banyaknya ritual-ritual atau acara liturgis paganisme, saya kira hampir di semua agama ada kesamaan. Oke lah, saya perhalus bahasanya, tidak mengadopsi, tapi lebih ke mengakomodir apa yang mirip. Contoh ya, saya kira kalau saudara bilang tadi Islam menghancurkan seluruhnya, bahkan menolak segala sesuatu yang berdekatan atau mirip dengan paganisme, itu adalah, saya kira tidak semua, bahkan di Islam pun ada. Saya mohon maaf kalau saya salah ya.
Itu proses mengelilingi Ka'bah itu bagian dari ritual keagamaan atau tidak? Wah, berarti memang nggak nyimak. Oke, saya terangin lagi ya Pak ya. Jadi kalau tawaf itu disebut dengan Bapak sebut dengan pagan. Jadi kalau Bapak tahu dong kalau Yahudi punya namanya Second Temple. Second Temple kan bentuknya seperti ini Pak. Iya. Nah kalau kita buka di kitab fikih mereka dari Sefaria di Misnah Sukah 4 di nomor 5. Ini kitab mereka ya Pak. Ini kitab fikih mereka. Kalau mereka punya bait El, ini saya translate nih Pak. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan tolong selamatkan kami, Tuhan berilah kami kesuksesan. Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho tolong selamatkan kami. Dan pada hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Berarti Yahudi di kitab fikihnya kalau mereka punya bait El, mereka disuruh tawaf juga Pak. Tawaf itu kan mengelilingi sebanyak 7 kali Pak. Jadi kalau Bapak mau bilang Islam tawaf itu 7 kali, Yesus juga berarti melakukan tawaf Pak. Iya, Jadi, maksudku begini. Tawaf itu ajaran Nabi Ibrahim ke Ishak dan Ismail. Begitu Pak Pendeta. Iya, Jadi maksudku kita kan berdebat tadi bagaimana Islam itu tidak mengadopsi atau tidak mengakomodir hal-hal yang bersamaan atau mirip dengan ritual atau liturgis paganisme kan gitu kan. Nah maksudku di paganisme juga kan ada ritual-ritual begitu mengelilingi kuil. Maksudku Coba di pagan mana Pak yang mengelilingi kuil Pak? Karena setahu saya tawaf itu diajarkan ke Bani Israel dan Islam, bukan ke pagan. Agama pagan nggak ada tawaf Pak. iya makanya saya bilang mungkin dalam istilah bukan tawaf di pihak paganisme, tapi artinya begini yang saya sampaikan. Oh mungkin Bapak samain sama yang joget-joget ya Pak ya. Kalau pagan itu joget-joget nggak? Iya betul. Kalau pagan joget-joget Pak, tapi nggak tawaf, nggak ngelilingin kuil. Pagan kalau memang setiap hari Minggu dia joget-joget Pak. Betul, saya setuju itu. Bukan, itu gimana? Seperti begini. Saya bingung nih. Di perjanjian lama itu juga bangsa-bangsa yang tidak menyembah kepada Allah itu adalah orang-orang yang ketika mereka melakukan suatu ritual mereka akan berkeliling mengelilingi kuil mereka. Iya, pagan yang mana nih Pak? Ya apa nama pagan ya pokoknya yang tidak berkaitan dengan Yudaisme dan kekristenan dan paham kalau saya enggak kalau Zoroaster mereka itu joget-joget ngelilingin api, betul, mereka joget-joget nyanyi-nyanyi. Habis itu kalau Zoroaster itu penyembah api, itu rajanya Naja Nimrod dan segala macam deh. Habis itu kalau mereka nyembah pohon itu dikelilingin pohonnya, joget-joget juga. Nah tapi kalau agama Samawi Pak, seperti Yesus atau Yehosua di abad 1, begitu waktu mereka punya bait El, saya terangin sama Bapak tadi di kitab fikih mereka, itu mereka menjelaskan bahwa bait El ini atau rumah Tuhan mereka ini memang mesti ditawafkan 7 kali. Sama seperti dalam Islam dari Nabi Ismail alaihissalam diturunkan ke Nabi Muhammad memang mesti tawaf 7 kali. Ini ini Pak Pendeta tahu kan? Atau enggak? apa itu? Karena kalau Bapak bilang ngelilingin bait El itu pagan ya berarti Yehosua ajarannya pagan dong. Nah itu tadi kalau saya bilang kalau sudah masuk ke dalam substansi bisa masuk ke dalam 5 list negara yang ditakuti oleh Amerika. itu apa itu ya? Siapa itu? Ini Bang Leonard nih. Nah, yang saya mau tekankan tadi kan, ya terlepas dari seperti statement saya sebelumnya, ya memang di kekristenan tidak 100% mengadopsi tentang atau membuang paham-paham paganisme, apalagi berkaitan dengan ritual atau kegiatan-kegiatan yang mirip seperti pagan. Sudah saya jelaskan tadi bagaimana Rasul Paulus memperkenalkan
patung-patung yang disebut orang Athena kepada Allah yang tidak dikenal, sehingga Rasul Paulus menggunakan itu sebagai media untuk mengenalkan kekristenan, kan gitu. Nah, maksudku begini, ya kalau saudara bilang hanya Islam yang tidak mengakomodir atau mempunyai ritual yang keagamaan yang sama atau mengambil simbol-simbol yang sama dengan paham paganisme, ya saya kira tidak fair lah, karena seperti yang saya bilang, mungkin tidak ritual 100% yang dilakukan oleh paganisme soal itu tadi. Ini kan kita berbicara kepada substansi. Kan saudara juga mengakui tadi ada paham-paham di luar kekristenan atau Islam yang ritual keagamaannya suka berkeliling, apa itu mungkin mengelilingi api kek, mengelilingi kuil kek. Maksudku, apakah itu tidak bisa kita korelasikan seperti yang saudara bilang mengelilingi Mekah, Ka'bah di Mekah, itu gimana? Apakah memang itu bisa dikatakan itu kan maksudnya atau maknanya kan berbeda gitu. Tapi kan yang saya tekankan, ritualnya itu kan tetap ada, berkeliling, begitu maksud saya, Pak. Kalau soal berkeliling, Pak, seperti yang saya narasikan dari tadi, Ibrahim punya anak satu, Ishak dan Ismail. Di iman kami dikasih tahu bahwa Ibrahim itu membangunkan Bait El untuk Ishak dan keturunannya, dan Ka'bah untuk Ismail dan keturunannya. Jadi seperti yang tadi saya bacakan lagi di Misnah Suka 4, Ishak atau Bani Israel, mereka disuruh tawaf 7 kali di Misnah Sukah, di Bait El mereka. Sama seperti Ismail alaihissalam juga disuruh tawaf di Ka'bah 7 kali. Sementara agama yang tidak Abrahamik, karena pagan itu secara definisi tidak Abrahamik, Pak. Pagan itu tidak Abrahamik. Nah, kan tadi saya ulang lagi nih. Ishak alaihissalam keturunannya ajarannya Abrahamik. Mereka punya Bait El untuk ditawafkan. Ismail alaihissalam punya Ka'bah untuk ditawafkan. Nah, yang tidak Abrahamik ini tidak punya Bait El. Karena penyembah Zeus, penyembah Mitra, penyembah Horus. Ini mereka nggak punya Bait El, nggak punya Bait Tuhan, nggak punya rumah Tuhan. Ajarannya dewa-dewa. Oke, sekarang sesimpel ini aja deh, Pak. Oke, gini. Gini, sebentar. Ini saya mau maghrib. Saya udah telat banget nih. Ini kalau ada emak saya masih hidup, saya udah ditabok nih. Maaf. Jadi pertanyaan saya simpel di sini, Pak. Di sini kita memisahkan antara ajaran Abrahamik atau tidak. Sekarang kalau saya tanya Bapak, Tuhan Bapak menciptakan kejahatan nggak? Tidak. Nah, itu pagan, Pak. Sekian ya. Kalau Tuhan monoteis, Pak, Abrahamik, Tuhannya menciptakan segalanya. Tuhan, kalau ajaran pagan, ada dewa yang menciptakan kebaikan, ada dewa yang menciptakan kejahatan. Itu kepaganan, Pak. Dah, di situ aja. Bang Ken, izin maghrib ya. Ini kalau mak gue masih hidup ditabuk gue nih. Siap, baik. Oke, saya tanggapi. Boleh tanya nggak? Pak Pedem, Ibrahim orang Arab ya? Bang Baal udah monitor belum? Bang Kores, Ahimoto, Bang Kores, Bang Baal. Ya.